Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai kurikulum Cambridge dari mata kuliah wawasan pendidikan. Yang dimana kelompok kami ini beranggotakan 5 orang, yaitu pertama saya sendiri, Nafisa Amalia, lalu ada Ramziya Kurotal Ain, lalu ada Sabrina Ajeng Pitaloka, ada Sabrina Putri Khairani, dan juga Rinda Mulmeida. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas beberapa pembahasan dalam presentasi kali ini, yaitu pertama apa itu kurikulum Cambridge, kemudian perencanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Cambridge, lalu pelaksanaan pembelajarannya, lalu ada asesmen dan evaluasi pembelajaran kimia, dan juga yang terakhir ada keunggulan kurikulum Cambridge versus nasional dan poliesnya. Baik, pada slide pertama ini di sini ada pembahasan atau awal dari apa itu kurikulum Cambridge atau Cambridge International Curriculum. Jadi Cambridge International School adalah lembaga penyedia pendidikan internasional yang dimana menyediakan program sekolah penuh untuk anak berusia mulai dari 6 tahun hingga 19 tahun. Nah, Cambridge International Curriculum ini merupakan juga kurikulum standar global untuk pendidikan yang telah diakui seluruh universitas dan perusahaan seluruh dunia. Jadi kurikulum internasional Cambridge ini tuh sudah diakui oleh banyak negara internasional dan juga banyak negara yang sudah menggunakan kurikulum tersebut. Kemudian kurikulum internasional Cambridge ini ternyata lebih dari 10.000 di 160 negara atau lebih dari 160 negara mengikuti kurikulum internasional Cambridge. Nah, kurikulum ini juga mendapatkan keterampilan penting yang mereka butuhkan untuk sukses di dunia universitas dan dalam karir masa depan mereka. Jadi fokus dari kurikulum ini tuh lebih mementingkan dan lebih mengedepankan bahwa nanti siswanya setelah mengikuti dari kurikulum tersebut akan sukses di kemudian hari dan di universitasnya, dan meningkatkan, mengupgradekan skill-skill mereka dan bakat mereka yang mereka miliki. Indonesia sendiri sudah banyak sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge, yaitu ada beberapa yang saya sebutkan, ada Sampurna Academy, terus juga ada Alexandria Islamic School, Bina Bangsa School, Jakarta Nanyang School, dan juga ACG School Jakarta. Itu ada 5 sekolah yang ada di Jakarta, dan masih banyak lagi sekolah-sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Cambridge ini. Kemudian dari kurikulum Cambridge ini terdapat beberapa program atau disebut juga sebagai Cambridge Pathway, yang dimana mereka itu membagi kurikulumnya sesuai dengan usianya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kurikulum Cambridge ini dimulai dari berumur 6 tahun sampai 19 tahun. Nah, pembagian ini bertujuan untuk menargetkan pendidikan yang pas sesuai berdasarkan usia pelajarnya. Nah, dapat dilihat di gambar tersebut bahwa Cambridge Pathway itu mulai dari Cambridge Early Years atau itu dimulai dari umur 3 tahun. Kemudian juga ada Cambridge Primary, yaitu di umur 5 tahun ke atas. Lalu ada Cambridge Lower Secondary, itu berumur 17 tahun. Berumur 11 tahun. Kemudian ada Cambridge Upper Secondary, di mana itu umurnya lebih dari 14 tahun, dan yang terakhir itu yang paling tinggi yaitu Cambridge Advanced yang berumur 16 tahun ke atas. Nah, dari pembagian ini tentu pula bahwa setiap umurnya atau setiap jenjang usianya mereka itu belajarnya tuh berbeda-beda subjek dan berbeda tujuan. Dapat dilihat juga bahwa berumur di jenjang early years atau 3 tahun mereka itu lebih ke bermain sambil, bukan belajar serius, tapi dia bermain sambil mengetahui sosial atau gimana mental dan sikapnya. Lalu di umur primary atau age 5 tahun ke atas mereka tuh sudah belajar 10 subjek, yang dimana di dalam itu terdapat English, matematika, dan juga science. Lalu kemudian juga sama dengan lower secondary mereka itu
belajar 10 subjek juga yang terdapat English, Matematika, dan Sains itu sama dengan primary, namun di lower secondary itu lebih mendalam. Kemudian di upper secondary mereka lebih mengupdate programnya, yaitu ada pilihan subjeknya di sini, yaitu ada Cambridge IGCSE atau lebih dari 70 materi, atau juga ada Cambridge Zero Level yaitu 40 lebih subjects, dan juga ada Cambridge ECE Certificate. Kemudian pada tahap paling tinggi atau paling terakhir itu Cambridge Advanced. Di sini sudah mereka juga memilih yaitu Cambridge International ASN Level A, di mana subjeknya itu lebih dari 55. Kemudian juga ada Cambridge ACE Diploma dan juga IPQ. Kemudian sistem penilaian dan juga syarat kelulusan dari kurikulum Cambridge ini, mata pelajaran tiap jenjangnya itu kan pastinya berbeda, jadi penilaiannya dan syaratnya juga pun berbeda. Nah, pertama di sini Cambridge Primary yaitu 5 sampai 11 tahun, dan juga Cambridge Lower Secondary 11 sampai 14 tahun, di mana syaratnya itu yaitu ada kemajuan akademik siswa dinilai melalui checkpoint. Itu cara penilaiannya. Juga ada checkpoint menilai kemampuan siswa dalam bahasa Inggris, matematika, dan sains. Jadi itu subjek atau checkpoint yang pada jenjang usia 5 sampai 14 tahun, atau juga di primary dan lower secondary. Kemudian juga ada pada penilaian Cambridge upper secondary yaitu berumur 14 sampai 16 tahun. Penilaian itu mengikuti ujian IGCSE atau Zero Level, dan juga dinilai melalui tes lisan, tugas kursus, dan penilaian yang penilaian praktikum secara keterampilannya gitu. Dan juga semua jenjang pembelajaran ini menggunakan abjad sebagai sistem penilaian siswanya, yaitu seperti A untuk nilai tertinggi dan E untuk nilai terendah. Yang dimana artinya itu jika siswa mendapat nilai E, maka ia tidak mencapai standar dan dinyatakan tidak lulus. Jadi ada batas atau syarat penilaian pada kurikulum tersebut yang dinilai dari hurufnya. Dan untuk menilai dari huruf itu tersebut juga ada standar atau jangkauan nilai yang dimana dia mendapatkan penilaian huruf tersebut. Oke, selanjutnya ada perencanaan pembelajaran kimia sesuai dengan kurikulum Cambridge. Nah, untuk kurikulum Cambridge kimia ini atau dikenal sebagai Cambridge International IS dan A-Level menawarkan berbagai pendekatan holistik dalam mempelajari konsep-konsep kimia di beberapa topiknya. Nah, tapi sebelumnya International Cambridge ini dibagi menjadi 2 level. Yang pertama ada Cambridge International AS Level yang mengharuskan siswanya untuk belajar topik 1 sampai 22. Terus juga yang selanjutnya ada Cambridge International A Level yang mengharuskan seluruh muridnya untuk belajar semua topik, mulai dari yang AS Level dan juga ditambah dengan yang A Level. Terus juga untuk Cambridge International AS Level dan A-Level Chemistry ini mengembangkan serangkaian keterampilan yang termasuk penanganan data, pemecahan masalah, dan penerapan metode ilmiah, sehingga mereka harus mengembangkan sikap yang relevan seperti kepedulian terhadap akurasi dan presisi. Terus juga objektivitas, integritas, penyelidikan, dan inisiatif, dan juga daya cipta. Untuk selanjutnya ada pendekatan Cambridge IS Level dan juga A Level. Nah, pendekatan ini mendorong siswa untuk yang pertama percaya diri dalam pengetahuan mereka untuk mengeksplorasi lagi lebih jauh dan mampu berkomunikasi secara efektif melalui bahasa sains. Selanjutnya juga ada bertanggung jawab di mana untuk mengembangkan praktik ilmiah yang efisien dan aman serta bekerja secara kolaboratif dengan orang lain. Terus juga yang selanjutnya ada reflektif di mana mereka harus mampu mengevaluasi bukti untuk menarik kesimpulan yang tepat
dan juga mengakui bahwa aplikasi sains ini memiliki potensi untuk mempengaruhi individu, masyarakat, ataupun juga lingkungan. Selanjutnya juga ada inovatif. Nah, untuk yang inovatif ini, mereka menerapkan keterampilan pemecahan masalah pada situasi baru dan juga menggunakan alat dan teknik baru, termasuk juga teknologi informasi untuk mengembangkan pendekatan yang lebih jauh lagi. Selanjutnya ada keterlibatan. Nah, di sini mereka mengembangkan pemikiran yang lebih jauh untuk menerapkan keterampilan ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada konsep utama, di mana konsep utama ini adalah ide-ide penting yang membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang dalam tentang mata pelajaran ini mereka dapat menghubungkan antara berbagai konsepnya. Nah, konsep-konsep utama ini bisa membuka cara untuk memikirkan, memahami, dan menginterpretasikan hal-hal penting yang harus dipelajari. Konsep-konsep utama untuk Cambridge International AS dan A-Level ini, yang pertama seperti ada atom dan gaya, di mana mereka di materi ini dibangun dari atom-atom berinteraksi dan berikatan melalui gaya elektrostatik, dan struktur materi ini mempengaruhi sifat fisik dan kimianya dan mempengaruhi bagaimana zat itu bereaksi secara kimia. Lalu juga ada eksperimen dan bukti, di mana ahli kimia menggunakan bukti yang diperoleh dari pengamatan dan eksperimen untuk membangun model dan teori struktur dan reaktivitas bahan. Selanjutnya juga ada pola dalam perilaku dan reaksi kimia, di mana pola dan perilaku kimia dapat diinvestigasi dari prediksi sifat-sifat zatnya. Terus juga ada chemical bonding atau ikatan kimia, di mana pemahaman tentang bagaimana ikatan kimia ini dibuat dan juga diputuskan oleh pergerakan elektron. Selanjutnya juga ada perubahan energi. Nah, perubahan energi ini bisa terjadi selama reaksi kimia yang bisa untuk memprediksi tingkat dan kelayakan laju reaksi pada energi tersebut. Selanjutnya, nah di sini untuk topik yang dibahas dari AS level chemistry ini ada 22. Yang pertama ada tentang kimia fisik. Kimia fisik ini meliputi struktur atom, terus atom, molekul dan stokiometrinya. Yang ketiga ada ikatan kimia. Terus yang keempat ada keadaan materi. Kelima ada energi kimia. Yang keenam ada elektrokimia. Yang ketujuh ada kesetimbangan. Yang kedelapan ada kinetika reaksi. Terus dilanjut dengan kimia anorganik, meliputi tabel periodik atau perioditas kimia. Terus juga ada golongan 2 yaitu logam alkali tanah. Terus ada juga golongan 17 yaitu halogen. Terus juga ada nitrogen dan belerang. Terus untuk kimia organik. Nah, kimia organik ini meliputi pengantar kimia organik tingkat AS. Terus juga ada hidrokarbon, ada senyawa halogen, hidroksi, karbonil. Ada juga asam karboksilat. Yang ke-19 ada senyawa nitrogen. Ke-20 ada polimerisasi. Terus yang ke-21 ada sintesis organik. Dan selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis. Selanjutnya ada topik yang dibahas untuk kandidat Cambridge International A-Level Kimia, di mana mempelajari topik-topik di IS juga dan juga mempelajari topik-topik berikut. Yang pertama itu ada di kimia fisik. Yang pertama ada energi kimia, elektrokimia, terus juga ada kesetimbangan. Yang keempat ada kinetika reaksi dan termodinamika. Dilanjut dengan kimia anorganik. Yang kelima ada kelompok 18 yaitu gas mulia. Dan yang nomor 6 ada kimia unsur transisi.
Selanjutnya dilanjut dengan kimia organik, ada pengantar kimia organik A level. Yang ke-8 ada hidrokarbon, yang ke-9 ada senyawa halogen, hidroksi, yang ke-11 ada asam karboksilat dan turunannya, yang ke-12 ada senyawa nitrogen, yang ke-13 ada polimerisasi, yang ke-15 ada sintesis organik, dan yang dilanjut dengan analisis. Nah, analisis ini berupa keterampilan dan teknik di laboratorium, merencanakan dan melaksanakan penyelidikan, dilanjut dengan analisis, evaluasi, dan pelaporan. Lanjut dengan slide selanjutnya. Berikutnya mengenai pelaksanaan pembelajaran yang meliputi metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan juga kegiatan di laboratorium. Selanjutnya mengenai metode pembelajaran. Pada metode pembelajaran menurut kurikulum Cambridge, dia menerapkan pembelajaran yang aktif, yaitu metode pembelajaran yang tidak hanya menggunakan metode ceramah atau penyampaian materi secara satu arah dari guru kepada siswa, tetapi pembelajaran aktif ini lebih menekankan kepada proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran tersebut sehingga pemahamannya lebih mendalam. Nah, proses pembelajaran aktif ini dapat diterapkan dengan berbasis pada proyek. Jadi murid dan peserta didik tersebut diberikan sebuah proyek dan pembelajaran secara kolaboratif yang diharapkan mereka dapat saling memecahkan masalah dan lebih memahami tentang permasalahan yang mereka pecahkan. Kemudian proses praktik dalam kelompok kecil. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai kimia, proses pembelajaran kimia itu akan lebih menarik dan lebih bisa diterapkan jika dilakukan juga dalam praktikum. Nah, praktikum ini diterapkan dalam kelompok-kelompok kecil, seperti praktikum untuk misal satu kelompok terdiri dari 2-3 orang saja dan mereka melakukan eksperimen kecil. Kemudian yang terakhir adalah demonstrasi oleh guru. Jadi sebelum mereka melakukan praktik, biasanya guru akan menyampaikan demonstrasi terlebih dahulu untuk praktikum tersebut. Nah, berikut adalah karakter pembelajar dari Cambridge. Yang pertama, karakternya itu ada confident atau percaya diri, di mana siswa diharapkan percaya diri dalam bekerja dengan ide dan gagasan masing-masing. Kemudian ada responsible atau bertanggung jawab. Diharapkan mereka dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan tanggap terhadap orang lain. Kemudian poin yang ketiga adalah reflektif, yaitu reflektif sebagai pembelajar, mengembangkan kemampuan mereka untuk belajar. Poin yang keempat ada inovatif, yaitu inovatif dan siap menghadapi tantangan baru dan masa depan. Kemudian yang terakhir ada engage atau terlibat. Jadi siswa yang belajar dengan kurikulum Cambridge ini diharapkan dapat terlibat secara intelektual dan sosial dan siap untuk membuat perubahan. Berikutnya adalah materi pembelajaran untuk kategori Cambridge Upper Secondary atau untuk siswa yang berumur 14 tahun sampai 16 tahun yang biasanya ada di kelas 9 sampai dengan kelas 11. Nah, materinya itu meliputi yang pertama ada experimental technique, terus ada atomic structure, ionic bonding, periodic table, dan terusnya sampai equilibria. Bisa dilihat pada PowerPoint materi-materinya. Terus di sini juga disajikan beberapa suggested teaching time atau waktu mengajar yang disarankan selama beberapa jam. Nah, ini adalah rincian dari unit-unit unit 1 sampai unit 12. Nah, di PPT ini ada unit 1 sampai unit 6, bisa dilihat rincian materi untuk pelajaran kimia dari jenjang kelas 9 sampai kelas 11. Nah, next ini masih lanjutan dari slide sebelumnya, materi dari unit 7 sampai unit 12. Rinciannya bisa dilihat pada slide. Nah, berikutnya adalah beberapa rincian materi dan pembagian materi untuk kelas 9, kelas 10, dan kelas 11. Di kelas 9, materi kimia yang diajarkan ada particle theory, atoms, element, and
the periodic table, kemudian metals and corrosion metal reactivity, chemical reaction, asam basa dan garam, dan juga laju reaksi. Sementara pada jenjang kelas 10, materi yang diajarkan itu ada atomic structure and periodic table. Kemudian di unit 2-nya ada bonding, structure and properties of matter. Kemudian quantitative chemistry, chemical change, energy change, dan juga laju dari reaksi kimia. Nah, kemudian pada jenjang kelas 11, materinya itu ada the rate and extent of chemical change, organic chemistry. Organic chemistry atau kimia organik mulai diajarkan di kelas 11. Kemudian ada chemical analysis atau analisis kimia, chemistry of the atmosphere, using research, dan juga ada ujian atau asesmen. Nah, sumber-sumber materi pembelajaran ini bisa didapatkan dari buku teks, modul pembelajaran, bahan ajar digital, bahan ajar tambahan, maupun juga hasil praktikum atau eksperimen di kelas. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran di laboratorium ini bisa meliputi ada disediakan video percobaan dan juga sumber pembelajaran. Kemudian setelah ditayangkan video percobaan, juga diajarkan tentang keamanan lab, perencanaan laboratorium, dan juga buklet praktis tentang tata cara kerja di laboratorium, dan meliputi bahan revisi juga. Nah, ini ada contoh dari video eksperimen yang tersedia di link tertera di sini, link dari Cambridge International. Ada beberapa contoh video yang bisa diakses oleh para siswa sebelum melakukan kegiatan di laboratorium. Nah, kemudian untuk lab safety atau keamanan di laboratorium, di website tersebut juga disediakan poster tentang keamanan di laboratorium. Di sini ada poster kayak ada larangan no playing atau tidak boleh bermain di dalam laboratorium, terus tidak boleh duduk selama melakukan eksperimen. Kemudian ada larangan juga untuk tidak makan dan tidak minum. Bisa dilihat secara jelas pada poster yang ada di slide. Asesmen dan evaluasi pembelajaran kimia. Jadi asesmen dan evaluasi pembelajaran kimia ini bertujuan untuk memantau kemajuan siswa dalam memahami konsep-konsep kimia dan keterampilan praktis yang terkait. Asesmen dan evaluasi dalam kurikulum Cambridge International AS and A-Level terdapat paper 1, yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Dalam paper ini nantinya disajikan pilihan jawaban. Terdapat 4 pilihan jawaban, yaitu ada A, B, C, dan D, yang nantinya siswa akan diminta untuk memilih salah satu jawaban yang benar. Lalu poin untuk paper ini adalah 40. Selanjutnya adalah paper 2 atau paper 2 AS level, structure questions, atau yang biasa kita sebut adalah esai. Pada paper ini dipergunakan HB pensil atau pensil HB untuk diagram atau grafik, lalu digunakan pulpen hitam atau pulpen biru gelap, dan untuk poin pada paper ini adalah 60 poin. Kemudian terdapat paper 1 multiple choice marksheet atau kunci jawaban. Kunci jawaban ini biasanya dipegang oleh teacher-nya atau gurunya. Kemudian untuk paper 3 atau advanced practical skills atau praktikum kimia yang biasanya dilakukan di laboratorium. Adapun peraturan yang harus dilaksanakan selama ujian, yaitu sebelum ujian, yang pertama paket yang berisi kertas soal tidak boleh dibuka sebelum ujian.
diasumsikan bahwa fasilitas laboratorium sekolahnya memenuhi standar seperti yang ditunjukkan dalam pedoman perencanaan ilmu praktis akan tersedia. Lalu bahan dan peralatan cadangan untuk tugas yang ditetapkan harus tersedia bagi kandidat jika diperlukan. Lalu peraturan selama ujian, peserta atau kandidat harus diperjelas pada awal ujian bahwa mereka boleh meminta materi cadangan dan peralatan untuk tugas yang ditetapkan. Jika ditentukan penyelia atau pengawas harus melakukan percobaan dan mencatat hasilnya seperti yang diinstruksikan. Ini juga harus dilakukan di luar pandangan para kandidat dengan menggunakan bahan dan peralatan yang sama dengan kandidat atau peserta. Setiap bantuan yang diberikan kepada peserta harus dicatat dalam laporan pengawas, dan jika ada bahan atau peralatan yang perlu diganti, misalnya jika terjadi kerusakan atau kehilangan, ini juga harus dicatat dalam laporan pengawas. Lalu setelah ujian, supervisor harus melengkapi laporan untuk setiap sesi praktikum yang diselenggarakan dan setiap laboratorium yang digunakan. Setiap paket skrip yang dikembalikan ke Cambridge International harus berisi item seperti skrip kandidat yang ditentukan pada label kode batang yang disediakan, hasil penyelia atau pengawas yang relevan dengan kandidat ini, laporan pengawas yang relevan dengan peserta, lalu denah tempat duduk untuk setiap sesi praktik, mengacu pada setiap kandidat dengan nomor kandidat. Dan yang terakhir adalah daftar hadirnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang keunggulan kurikulum Cambridge versus kurikulum nasional dan juga polisinya. Jadi seperti kita ketahui, kurikulum Cambridge dan juga kurikulum nasional Indonesia ini memiliki keunikan masing-masing dan juga keunggulan masing-masing. Maka dari itu kita dapat mengkomparasikannya untuk melihat apa saja yang harus kita benahi, apa saja yang harus kita pembaharui tentang standar-standar pendidikan yang ada di kedua kurikulum ini. Untuk keunggulan yang pertama dari segi standar internasional. Dalam kebijakan kurikulum Cambridge, standar internasional ini diterapkan standar pendidikan yang diakui oleh internasional. Seperti kita ketahui bahwa kebijakan kurikulum Cambridge ini sudah digunakan atau sudah dipakai oleh beberapa negara untuk basic dari pendidikan di negara tersebut. Maka dari itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kurikulum Cambridge ini sudah diakui secara internasional sebagai kurikulum yang baik karena digunakan di beberapa negara. Sedangkan pada kebijakan kurikulum nasional Indonesia, standar internasional atau standar pendidikannya ini dikembangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia. Jadi standar pendidikannya ini terus menerus lebih mengunggulkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia yang sekarang masih kurang merata, untuk lebih diratakan lagi tentang standar pendidikannya dan lain sebagainya. Maka dari itu standar pendidikan Indonesia belum bisa dilaunching atau belum bisa digunakan di beberapa negara lainnya sebagai standar internasional. Untuk keunggulan yang kedua, keterlibatan orang tua. Dalam kebijakan kurikulum Cambridge, orang tua ini mendorong untuk pendidikan melalui komunikasi yang terbuka dan juga partisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi dalam kurikulum Cambridge, orang tua ini memiliki komunikasi yang terbuka dan juga partisipasi dalam beberapa proses pembelajaran yang anaknya lakukan gitu. Sedangkan dalam kurikulum nasional Indonesia lebih ditonjolkan atau lebih digalakkan kepada keterlibatan orang tua. Seperti kita ketahui bahwa wali murid sangat terjun langsung dalam pendidikan anak-anaknya. Tetapi tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Terdapat wali murid yang memiliki keterlibatan yang lebih banyak dibandingkan wali murid lainnya. Untuk yang ketiga ada pembaharuan konten. Dalam kurikulum Cambridge, pembaharuan konten ini dilakukan terus-menerus pada konten pembelajaran untuk menjaga relevansi dan juga kekinian. Dalam kurikulum Cambridge ini terdapat tim untuk memperbaharui pembelajarannya supaya relevan dan juga inovatif serta komunikatif, serta juga kekinian untuk diterima oleh anak-anaknya, supaya ilmu yang didapatkan lebih dapat dilihat langsung oleh anak-anak tersebut. Sedangkan dalam kebijakan kurikulum nasional Indonesia, pembaharuan konten ini dilakukan dari waktu ke waktu, tetapi memakan waktu yang banyak untuk menyesuaikannya. Dalam
kebijakan nasional di Indonesia ini, pembaruan konten ini harus menggunakan riset terlebih dahulu bagaimana urgensinya ketika pembaruan konten ini di launching kepada pendidikan di Indonesia. Yang keempat, pengembangan profesionalitas guru. Dalam kurikulum Cambridge, pengembangan profesional guru ini disediakan pelatihan dan juga dukungan yang berkelanjutan untuk gurunya untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengajaran mereka yang diwadahi oleh pihak yang berwenang. Jadi guru-guru bahkan dosen diberi wadah atau pelatihan bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara mengajar yang lebih kekinian, lebih inovatif dan juga lebih komunikatif kepada pengajar-pengajar mereka. Sedangkan pada kurikulum Indonesia disediakan juga program-program pelatihannya, namun tingkat akses dan kualitas tiap guru berbeda-beda. Seperti kita ketahui bahwa di kota-kota besar, pelatihan dan juga dukungan yang diberikan oleh guru ini lebih baik dan lebih bagus dibandingkan guru-guru yang mengajar di wilayah-wilayah terpencil yang ada di Indonesia. Maka dari itu kualitas yang didapatkan juga berbeda-beda tiap gurunya. Yang kelima, penilaian yang diversifikasi. Dalam kebijakan kurikulum Cambridge menggunakan berbagai bentuk penilaian termasuk ujian, tugas proyek, penilaian portofolio dan juga observasi. Jadi terdapat beberapa faktor untuk menentukan penilaian dari si anak tersebut untuk nilai akhirnya. Sedangkan dalam kurikulum nasional Indonesia disediakan variasi bentuk penilaian tetapi penekanannya utama pada ujian nasional. Seperti kita ketahui bahwa beberapa tahun kebelakangan ini masih terdapat ujian nasional sebagai tolak ukur kepintaran dari siswa dalam menyelesaikan masa studinya. Namun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sudah menghapus sistem ujian nasional, namun masih terdapat ujian sekolah yang harus diampu oleh setiap siswanya. Dan yang terakhir, persiapan karir. Dalam kebijakan kurikulum Cambridge dibekali siswa dengan keterampilan yang relevan dan dapat diterapkan dalam konteks global dan juga karir internasional. Jadi kebijakan Cambridge ini sangat membekali siswanya bagaimana caranya terjun langsung ke lapangan, bagaimana mendapatkan keterampilan relevan dengan ilmu kerjanya nanti yang dapat diterapkan dalam konteks global dan juga konteks internasional. Maka dari itu siswa-siswa dari kurikulum Cambridge ini kebanyakan dapat terjun langsung kepada karir-karir di ranah internasional ataupun mancanegara. Sedangkan kebijakan kurikulum nasional Indonesia pada persiapan karirnya mempersiapkan siswa untuk studi lanjutan atau karir di Indonesia saja. Seperti kita ketahui bahwa siswa-siswa ini dipersiapkan untuk masuk ke studi lanjutan seperti universitas, politeknik, institut dan lain sebagainya untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran lebih dalam dan lebih luas lagi. Ataupun juga dibekali dengan karir di Indonesia. Seperti ketahui bahwa sekolah menengah kejuruan di Indonesia ini mempersiapkan siswa-siswanya untuk langsung kerja atau langsung terjun di dunia karir yang ada di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.